Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah komunikasi interpersonal. Di sini kami akan menjelaskan tentang wawancara kerja atau magang online di masa pandemik saat ini. Wawancara dalam melamar pekerjaan adalah salah satu hal yang menjadi faktor untuk kelolosan para karyawannya. Wawancara biasanya dilakukan langsung dan tatap muka agar pewawancara dapat menilai bagaimana pelamar menjawab atau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara, dan agar pewawancara bisa melihat bagaimana sih gerakan-gerakan nonverbal peramal yang bisa mempengaruhi dari kesuksesan wawancaranya. Namun semenjak pandemi saat ini, proses wawancara terpaksa dilakukan secara online atau daring, sehingga ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data yang dilakukan dengan proses tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Tujuan wawancara. Menurut Rich dalam Baker 1990, mengklasifikasikan tujuan wawancara menjadi 5 hal, yaitu yang pertama, fact-finding interviews, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali data atau informasi atas suatu topik. Yang kedua, fact-giving interviews, yaitu wawancara yang dilakukan di mana pewawancara memberikan keterangan atau penjelasan kepada orang yang diwawancarai. Yang ketiga, manipulative interviews, yaitu wawancara yang bertujuan untuk mengarahkan atau membuat subjek melakukan apa yang diinginkan. Yang keempat, treatment interviews, yaitu wawancara yang bertujuan untuk memberikan support, counseling, atau menumbuhkan insight kepada subjek. Yang kelima, demonstrative interviews, yaitu wawancara yang dilakukan untuk mengilustrasikan teknik atau hal-hal penting kepada subjek. Jadi, bisa disimpulkan tujuan wawancara secara umum yaitu dikarenakan ingin mengetahui sesuatu sehingga wawancara harus dimulai dengan rasa ingin tahu. Faktor penentu kelolosan wawancara. Yang pertama ada penampilan. Di sini penampilan yang rapi seperti berpakaian rapih, rambut yang rapih merupakan salah satu faktor yang menunjang kelulusan wawancara. Yang kedua ada motivasi. Untuk mengetahui motivasi seseorang dalam bekerja dapat dilihat dari kenapa dia ingin bekerja, sejauh mana dia mengetahui tentang perusahaan tempat dia melamar pekerjaan. Yang ketiga ada prestasi. Apa saja pencapaiannya atau prestasi di dalam hidupnya menjadi salah satu faktor untuk diterima dalam pekerjaan. Yang keempat ada pengalaman kerja. Pengalaman kerja dalam dunia kerja dapat dilihat dari kinerjanya, jabatan apa yang pernah dia jabat pada pekerjaan sebelumnya, dan melihat bagaimana dia menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima ada riwayat hidup. Riwayat hidup seseorang mempengaruhi dia diterima atau tidaknya. Karena dari situ, pewawancara dapat melihat latar belakang si pelamar bekerja. Saya di PT Sucia Manufacturing Indonesia dan PT NOK Indonesia. Bisa didetailin pekerjaannya waktu di Sucia sama NOK itu ngapain aja? Waktu di Sucia saya di bagian press mengelem karet seal, dan di NOK saya di bagian quality inspection, bagian masukin data hasil inspeksi. Kaitan komunikasi interpersonal dengan wawancara. Hasil tidaknya organisasi atau institusi akan ditentukan oleh faktor manusia atau karyawan. Bagi individu, kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan mereka. Bagi industri, kepuasan kerja dapat meningkatkan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawannya. Dan selanjutnya,
Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa faktor penentu kesuksesan dalam wawancara kerja. Selain yang telah disebutkan, dalam melakukan wawancara kerja pada pelamar, tentu pewawancara akan mengalami kesulitan karena dilakukan dengan cara online. Pewawancara akan sedikit kesulitan ketika menilai dan mengamati cara berbicara serta gestur tubuh yang ia wawancarai ketika melihat dari kamera, karena tidak bisa bertatap mata secara langsung sehingga kurang jelas. Gestur tubuh atau perilaku nonverbal seseorang akan sangat mempengaruhi. Selain itu, pewawancara tidak bisa mengetahui jika seseorang tersebut melihat teks ketika menjelaskan sesuatu, sehingga proses pewawancara kurang berjalan efektif.